Oke, sudah. Sekarang kita mulai pembahasan untuk bab 2 ya. Saya share screen dulu ya. Sudah terlihat share screen saya? Belum ya? Ya, saya tunggu sebentar. Mungkin loadingnya agak lama ini. Sudah ya? Sudah ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Nah, kita mulai ya. Jadi bab 2 kita, ini bab 2-nya adalah tentang komponen semikonduktor daya. Jadi artinya adalah semikonduktor apa saja sih yang digunakan untuk power elektronik atau elektronika daya itu. Ya, jadi sekarang kita mulai ya. Jadi komponen semikonduktor daya, ya, ini sudah saya buat lengkap. Ya. Yang pertama adalah ini. Nanti komponen semikonduktor daya secara umum ya, jadi yang di semikonduktor yang digunakan untuk power elektronik atau elektronika daya itu ini. Ya, yang pertama adalah power diode. Ya, power diode itu nanti fungsinya sebagai penyiarah ya, penyiarah seperti yang saya jelaskan di elektronika analog yang lalu itu ya. Nanti diode yang dibahas di sini ada 3 macam ya. Jadi diode penggunaan umum atau dioda silikon itu ya. Terus yang kedua adalah dioda yang fast recovery ya. Terus yang ketiga nanti dioda Schottky ya. Jadi nanti itu kira-kira jadi komponen semikonduktor yang digunakan yang pertama adalah dioda ya, power dioda itu sebagai penyiarah nantinya. Terus yang kedua adalah tiristor. Ya, tiristor itu bersama dengan dioda ya. Jadi dia bisa sebagai penyiarah tapi bisa dikontrol, makanya nanti disebut sebagai penyiarah terkontrol. Bisa juga jadi dari AC jadikan DC bisa. Nanti dia bisa digunakan inputnya AC, outputnya juga AC juga bisa. Ya, jadi tiristor itu di situ. Makanya nanti ya tiristor penggunanya sangat banyak ya di power elektronik. Ya. Di dioda, tiristor, ya. Terus nanti yang ketiga adalah bipolar junction transistor. Jadi nanti inilah yang disebut kalau orang nyebut BJT itu ya ini. Bipolar junction transistor di mana ini nanti ada transistor ada 2 jenis yaitu NPN dan PNP ya. Terus berikutnya adalah MOSFET. Ya. MOSFET itu file effect transistor ya. File effect transistor. Ya. Ini nanti juga banyak penggunaannya. Terus yang kelima adalah insulated gate bipolar transistor atau orang nyebutnya IGBT. Itu artinya adalah hampir sama dengan transistor bipolar, cuma gate-nya terisolasi terhadap transistornya, sehingga nanti kalau di BJT itu arus IB mengendalikan IC, kalau di sini nanti tegangan basis mengendalikan arus kolektornya atau arus bebannya. Terus dan nanti ada static induction transistor ya. Ini kira-kira ya, kita nggak usah menghafalkan ini, yang penting kan sudah ada catatannya ya, tapi nanti tahu ini, nanti kita bahas satu-satu. Ya. Terus berikutnya adalah tiristor tadi, ya, yang sangat banyak penggunaannya itu nanti di sini. Ya. Tiristor dibagi lagi menjadi 8 tipe ya, jadi kira-kira ini. Ya. Cross commutated, ya, line commutated, ya, terus gate turn off, reverse conduction, ya, static conduction dan seterusnya ini. Ya. Itu adalah jenis-jenis atau tipe-tipe dari tiristor, ya, jenis atau tipenya itu ada banyak. Ya. Terus sekarang kita mulai satu-satu. Ya. Sekarang kita bahas dioda daya. Dioda daya, jadi nanti ada orang nyebutnya dioda itu pakai E, ada dioda ya sama saja. Karena aslinya itu power dioda ya saya ikut dioda aja lah, nggak apa-apa ya. Nah nanti dioda ya, dioda daya itu yang dipakai untuk
power elektronik itu secara umum diklasifikasikan menjadi 3. Ya, yang saya bilang tadi ada dioda standar, jadi ada orang menyebutnya dioda silikon gitu ya, atau dioda pemakaian umum, ya, general purpose itu. Nah, ini ada dioda ini, nanti tersedia di pasaran itu sampai 5.000 ampere, jadi arusnya bisa sangat besar. Nah, karena dia terbuat dari silikon yang besar, maka dia mempunyai tegangan sampai tinggi, gitu ya. Itu yang pertama adalah dioda yang standar atau orang yang punya dioda silikon, dioda power sama saja ini. Terus nanti yang kedua adalah dioda yang fast recovery, ya. Jadi fast recovery itu adalah dioda yang hampir sama dengan ini, cuma dia nanti punya kecepatan switchingnya bisa lebih cepat dari yang dioda biasa. Jadi kalau dioda biasa ini biasanya dioperasikan pada frekuensi di bawah 1 kilo ohm. Kalau dioda fast recovery bisa sampai kilo ohm ya. Jadi ada 10 kilo ohm, 100 kilo ohm itu bisa di sini. Ya. Terus yang ketiga adalah dioda Schottky. Dioda Schottky ini kalau ini adalah dioda germanium ya, germanium ya. Germanium itu berarti apa? Tegangannya nanti tidak bisa tinggi ya gitu ya. Jadi kira-kira itu ya. Jadi kita ingat dioda nanti ada ya, saya kelompokkan jadi 3 kategori ya. Dioda yang standar, ya, dioda silikon biasa, terus nanti dioda yang fast recovery, terus yang ketiga adalah dioda Schottky ya. Sudah, sekarang dioda itu yang perlu kita tahu apa? Karakteristik dioda. Jadi dioda itu baik dioda daya ya atau dioda standar jadi, terus dioda yang fast recovery, terus dioda Schottky itu sama ya. Secara prinsip adalah sama, dia merupakan junction PN seperti ini. Nanti yang tipe B disebut anoda, tipe E-nya disebut katoda, seperti yang sudah saya jelaskan di analog yang lalu ya. Nah, terus nanti kalau tipe P dan N dijunctionkan seperti ini, ada pada junctionnya terdapat lapisan deplesi, ya gitu ya. Lapisan deplesi inilah nanti yang membuat dia punya tegangan barier, yaitu tegangan dari A ke katoda yang minimum yang bisa menembus lapisan deplesi ya. Itu dulu saya jelaskan kalau silikon itu 0,7 ya, kalau germanium 0,3 itu ya di sini nih ya. Jadi saya ingatkan kembali nanti kapan dia disebut forward? Bila anoda mendapat tegangan lebih positif dari katodanya. Kapan disebut reverse? Kalau anodanya dapat tegangan lebih negatif dari katodanya. Ya, jelas ya? Jadi nanti kalau ini saya beri tegangan AC, maka nanti setengah gelombang karena lebih positif, maka anodanya dapat tegangan lebih positif, dia forward. Kalau setengah gelombang berikutnya hanya dapat tegangan negatif, dia reverse. Nah, di sini yang perlu saya jelaskan apa yang terjadi kalau forward, apa yang terjadi kalau reverse. Jadi nanti kalau reverse ya, reverse itu ini ya, katoda itu sebagai referensi, tegangannya 0 di sini ya, di titik ini. Maka disebut reverse itu kalau anodanya lebih negatif, jadi negatif ke sana. Jadi kalau dioda beroperasi secara reverse atau anodanya dapat tegangan lebih negatif dari katodanya, gitu ya, maka dioda akan bersifat seperti saklar yang off. Saklar yang off itu berarti arusnya 0, nggak bisa menahan tegangan ya. Sampai kapan? Nah, jadi nanti kalau reverse-nya tegangannya mengenai anoda tadi sangat besar, maka kalau dia melebihi atau sama dengan V breakdown-nya, maka dia akan breakdown di sini. Tapi kalau tegangannya di bawah tegangan breakdown, maka dia di sini tetap bertahan seperti saklar yang off atau menahan tegangan. Jadi dioda itu kalau reverse bersifat seperti saklar yang off atau menahan tegangan. Dia menahan sampai V breakdown-nya. Ya, jadi dia bertahan sampai V breakdown-nya. Artinya kalau dioperasikan reverse ya seperti saklar yang off. Ya. Nah, sekarang kalau forward berarti anodanya dapat tegangan lebih positif dari katodanya ya. Maka kalau tegangan yang mengenai anoda tadi
lebih besar dari 0,3, dioda germanium akan on. Nah, gitu ya. Nah, kalau on, tegangannya kenapa kok 0, Pak? Ya, karena dia bersifat seperti apa? Saklar yang on. Kalau on berarti tegangan A dengan K. Nanti kalau kita ukur tegangannya 0. Nah, itulah yang disebut ada rugi tegangan di sini sebesar V barriernya. Jadi rugi tegangan untuk, jadi kalau saya pakai dioda silikon, rugi tegangan di diodanya pada saat sebagai switch yang on itu ada rugi tegangan 0,7 untuk silikon, 0,3 untuk germanium itu di sini ya, 0,7 atau 0,3 di sana. Nah, secara idealnya, maka kalau saat forward tegangan pada diodanya atau pada switch-nya tadi sebagai switch yang on tadi dianggap 0. Jadi ke sana. Oh, berarti tegangan pada diodanya loh ya sebagai switch tadi rugi tegangannya dianggap 0 sana ya. Nah, besarnya arus itu kenapa kok ke sana, Pak? Nah, karena besarnya arus itu tergantung dari apa? Sumbernya yang diberikan ke dioda tadi karena dia sebagai switch saja kan. Dan bebannya berapa, tegangannya berapa. Nah, I-nya bisa dihitung di situ. Jadi nanti bervariasi makanya karakteristiknya ke sana ya. Jelas ya? Jadi dioda kalau forward dia seperti saklar yang on, kalau reverse seperti saklar yang off. Ya, jelas sampai di situ ya. Ini sudah pernah makanya mudah ya. Sekarang saya jelaskan karakteristiknya akan mudah, Anda sudah bisa ya. Terus selanjutnya, nah ini, jadi nanti dioda itu ada sedikit kelemahannya di sini. Jadi kalau satu dioda ya, saya kasih tegangan AC begitu ya kemarin, kan dia bisa jadi penyarah ya. Nah, penyarah artinya yang setengah gelombang pertama diteruskan, kenapa? Karena dia forward. Setengah gelombang berikutnya dia reverse kan gitu ya. Nah, ternyata kalau dioda itu mengalami dari forward terus jadi reverse, forward terus jadi reverse ya. Jadi kira-kira kalau reverse kan seperti ini ya, ada reverse-nya. Maka nanti begini, pada saat forward ada arus yang lewat. Begitu tegangannya turun 0, maka dia kan reverse ya. Reverse itu kan harusnya langsung 0. Ternyata tidak. Ternyata dioda itu punya arus reverse. Ya. Punya arus reverse atau orang nyebutnya arus bocor dioda atau arus saturasi. Ya. Jadi ternyata nanti dia punya arus itu sampai negatif. Artinya apa? Arusnya sampai balik ke sana, tapi kecil. Ya. Yang kita sebut arus reverse ya. Biasanya satuannya miliampere gitu ya. Nah, jadi kalau dari forward terus 0, terus reverse, ternyata masih ada arus reverse yang kecil. Sampai di sini ya, terus menjadi 0. Nah, menjadi 0 tadi dari saat 0, terus ada arus reverse, terus jadi 0 lagi. Inilah yang disebut dengan reverse recovery. Nah, waktu yang dibutuhkan dari 0 sini sampai ada arus reverse-nya terus jadi 0, ini disebut time reverse recovery. Yang dia time reverse recovery. Nah, itu nanti kalau untuk dioda silikon itu time reverse recovery-nya itu kira-kira sekian waktunya gitu ya. Nah, kalau yang disebut dioda fast recovery itu apa? Ya, kira-kira ini lebih cepat. Oh, di sini dia sudah off. Jadi time reverse to reverse-nya untuk yang fast recovery itu di sini. Ya, jadi lebih kecil. Nah, itulah makanya disebut diode yang fast recovery. Artinya apa? Recovery-nya lebih cepat daripada dioda biasa atau dioda silikon itu. Jelas ya? Jadi biasanya kalau dioda silikon itu dari 0, terus ada arus reverse sesaat, terus jadi 0 lagi. Nah, time reverse recovery-nya itu biasanya satuannya mikrodetik. Ya, jadi mikrodetik ya. Tapi kalau untuk silikon ini biasanya ya antara 10 mikrodetik gitu ya. Itu yang dioda silikon biasa. Nah, kalau dioda yang fast recovery itu biasanya dioda yang paling jelek itu 5 mikro. Jadi kira-kira separuhnya itu tadi ya. Kira-kira separuhnya dioda silikon biasa.
5 mikro. Bahkan kalau yang diodanya mutunya baik, ada yang 4 mikro, ada yang 3 mikro, bahkan ada yang 1 mikro gitu ya. Itu untuk yang fast recovery. Nah, kalau dioda Schottky, nah Schottky itu ya time reverse recovery-nya hampir 0. Jadi dari sini ya sesaat aja tek langsung on, langsung 0 gitu ya. Jadi disinilah kelebihan. Jadi kalau kita lihat dari karakteristik reverse recovery-nya, yang paling bagus adalah dioda Schottky karena time reverse recovery-nya hampir 0. Yang kedua adalah fast recovery, yaitu ya ada tapi agak cepat gitu ya. Kalau yang dioda biasa agak lama. Ya, jadwalnya bisa mikro detik gitu ya. Nah, ini saya cuma menunjukkan bahwa ternyata dioda itu pada saat ada perubahan dari forward menjadi reverse itu ya, karena diberi tegangan AC itu ada kerugian karena arus bocor yang sesaat ya. Jelas ya? Nanti disebut reverse recovery. Waktu reverse recovery atau time reverse recovery. Jadi dioda silikon itu yang paling lama, terus dioda fast recovery, baru dioda Schottky lebih kecil. Jelas ya sampai sini ya? Nah, ini nanti menimbulkan losses daya pada dioda. Jadi nanti ini kan berarti dia pas switching ya. Inilah nanti yang disebut dengan losses switching pada dioda itu. Jelas ya? Nah, terus ini adalah dari forward menjadi reverse. Nah, karena kalau dari ini tegangan AC itu kan ada dari 0 ke atau dari reverse tadi kan jadi forward lagi ya. Nah, Anda lihat apa yang terjadi kalau dari 0 terus forward, switchingnya forward. Ternyata nanti kalau arus bebannya normal itu misalkan ya, saya menggunakan beban, arus bebannya itu misalkan 100 ampere gitu ya. Nah, pada saat switching dari 0 ya, menjadi 100 tadi ternyata naik dulu lebih dari 100 baru jadi 100. Nah, ini juga menimbulkan kerugian daya pada saat switching dari 0 ke forward tadi ke on. Jadi dari off ke on ada kerugian daya yang sesaat ini. Ya, ini ya. Kan harusnya sampai sini ke sini ya. Enggak, ini naik dulu lebih baru ke sini. Itu kalau dari off ke on. Kalau dari on ke off ada rugi reverse recovery. Nah, jadi sehingga nanti orang mengatakan apa? Oh, pada saat switching itu ada rugi daya sedikit ini ya. Nah, ini kan rugi ya. Padahal yang dialami beban itu ini. Nah, kita ada rugi di sini sedikit. Pada saat dari on ke off ada rugi sedikit karena arus reverse. Pada saat off ke on juga ada kerugian sedikit karena kenaikan tegangan yang sesaat tadi. Ya, jelas ya di situ ya. Itu hanya menjelaskan itu saja ya untuk karakteristik reverse recovery itu ya. Terus berikutnya itu secara umum begitu. Nah, sekarang kita bahas khusus yang dioda fast recovery itu apa Pak bedanya dengan dioda yang biasa tadi. Nah, ini ya. Dioda fast recovery itu waktu pemulihannya itu rendah ya. Umumnya dioda fast recovery yang paling jelek gitu ya, yang paling jelek itu time recovery-nya 5 mikrodetik. Jadi 5 mikro ya, itu yang paling jelek. Jadi nanti kalau yang mutunya agak baik ya bisa 4, bisa 3, bisa 2, bisa 1 mikro gitu ya. Satuannya masih mikro. Jadi kalau dioda fast recovery itu yang paling jelek 5 mikrodetik, berarti kira-kira kalau dioda yang silikon itu bisa sampai 10 mikrodetik. Jadi kira-kira 2 kalinya lah gitu ya. Jelas ya sampai di situ ya. Nah, nanti dioda itu digunakan untuk apa? Ya bisa inputnya DC, outputnya DC, dan bisa AC ke DC ya. Jadi ini bukan DC ke AC, AC ke DC. Mungkin ini ada salah ya. Ya apa? Jadi itu tadi ada salah gitu ya. Jadi dia bisa dipakai penyarah
bisa dipakai sebagai chopper, sebagai penyiarah gitu ya. Nanti tapi juga bisa dipakai dari DC ke AC juga bisa. Itu nanti dipakai sebagai inverter lagi. Udah? Sampai di sini ya ngerti ya. Jadi di sini ada fast recovery itu artinya itu tadi. Recovery-nya lebih cepat daripada dioda yang silikon biasa. Terus kita lihat, kalau dari tingkat arusnya, itu yang diproduksi itu mulai dari 1 ampere. Ya. 1 ampere sampai yang umum itu sampai 500 ampere. Ingat ya, karena dia itu kok nggak sama dengan dioda silikon, Pak. Ya, dioda ini terdiri dari nanti ininya ya, Pak. Kalau kita membuat tipe P dan tipe N itu kan bahan dasarnya ada yang silikon, ada yang germanium. Nah, ini nanti ada tidak silikon murni ya, ada campurannya yang apa ya? Elektron valenya juga 4 ya, gitu ya, sama nanti dicampur gitu ya. Saya nggak hafal campurannya. Nah, jadi sehingga apa? Kemampuan tegangannya menahan tegangan yang fast recovery itu di bawah dioda silikon. Jadi kalau dioda silikon itu biasanya sampai 5.000 ampere ya kemampuan arusnya. Kemampuan tegangannya juga gitu sampai 5 kV begitu ya. Kalau fast recovery itu biasanya sampai 400 volt saja. Pak di sini kok sampai 3 kV. Nah, yang 3 kV itu begini. Jadi nanti kalau ada transistor fast recovery yang untuk tegangan rendah ya. Jadi mungkin yang 12 volt, 50 volt. Ya apa? Kalau ini dimulai 50, yang 100 volt, 200, 300 sampai 400 itu agak murah. Tapi yang 400 ke atas nanti itu dibuat adanya difusi. Difusi itu nanti menjamsenkan jamsen PN-nya itu diberi difusi pakai platina atau emas. Ya. Jadi nanti diode fast recovery kalau untuk tegangan yang tinggi, ya biasanya 1 kV, 2 kV sama 3 kV itu harganya kok mahal, Pak. Ternyata ada difusi platina atau emasnya pada jamsen PN-nya. Sehingga dia jadi mahal gitu ya. Jadi nantinya kalau diode fast recovery yang tidak ada difusi emasnya itu biasanya tegangannya di bawah 400 volt. Nanti ya, kalau diode yang punya difusi platina atau emasnya itu bisa 1 kV yang biasa diproduksi ya, 1 kV, 2 kV sama 3 kV itu harganya mahal. Jelas ya sampai situ ya. Jadi perbedaannya dengan diode itu hanya ini saja. Jadi kemampuan nahan tegangannya, lalu fast recovery itu umumnya di bawah 400 ya. Tapi ada Pak yang 1K, 2K sama 3K itu karena adanya difusi platina atau emas itu ya. Jelas ya di situ ya. Nah, itu biasanya harganya mahal. Diode aja kok sampai mahal, Pak. Nah, masa Pak diode 100.000 ya. Nah, itu tadi di dalamnya ada emasnya itu tadi. Ya, jelas ya. Nah, nanti Anda bisa lihat ya, diode fast recovery itu nanti pabrik sudah bisa membuat dengan diproduksi ya dengan doping basisnya itu tipis itu artinya apa? Nanti doping pada bagian junctionnya itu sama dia di sedikit gitu ya dopingnya ya. Nah itu ternyata bisa menghasilkan waktu recovery yang lebih cepat gitu ya. Sehingga satuannya nanodetik. Yang mula-mulanya 5 mikro bisa 50 nano. Nano itu berarti 10⁻⁹ ya. Nah ini nanti, nah yang sudah seperti inilah nanti yang bisa digunakan untuk frekuensi sampai 100 MHz itu ini. Jadi disebut fast recovery adalah diode yang sudah diproduksi dengan basis yang tipis ya. Itu nanti waktu recovery-nya satuannya sudah nano detik. Jadi 10⁻⁹. Nah, itu nanti bisa dioperasikan sampai frekuensi 100 MHz. Nah, inilah yang dimaksud dengan diode fast recovery itu yang sudah dimodifikasi dengan basis yang dopingnya sedikit gitu ya.
Jelas ya di sini ya. Jadi bedanya apa? Ya kecepatan recovery-nya. Kalau dioda silikon ini biasanya antara 5 sampai 10 mikrodetik. Kalau yang fast recovery yang sudah dipakai-pakai itu bisa sampai 50 nanodetik. Jelas ya? Jadi lebih kecil. Ya. Nah, berikutnya dioda Schottky. Nah, kalau dioda Schottky ini yang jelas dia dari germanium bahannya. Kalau bahannya germanium berarti dia tidak tahan terhadap tegangan yang tinggi. Jadi nanti tegangannya itu kalau yang secara umum diproduksi untuk pemakaian umum itu sampai 40 volt ya. Terus nanti yang baru itu yang dipakai untuk kontrol-kontrol itu sampai 100 volt. Jadi tidak bisa lebih dari 100 volt. Ya. Jadi kenapa? Karena bahannya germanium. Nah nanti dioda Schottky itu juga begitu. Dengan pembuatan yang sudah dimodifikasi tadi ya, sehingga apa? Nah, pada junctionnya itu bisa dibuat tipis juga seperti tadi. Ternyata nantinya menyebabkan apa? Ternyata free barrier-nya itu loh bisa dikecilkan. Yang mula-mula 0,3 volt ya, itu nanti yang baru-baru ini sudah bisa sampai 0,01 volt. Sehingga kerugian karena apa? Ada rugi daya sebesar free barrier itu bisa dikecilkan oleh pabrik pembuat semikonduktornya ya. Sehingga sangat kecil. Makanya diminimalkan ya dalam dioda Schottky. Jelas ya? Jadi dioda Schottky itu nanti free barrier-nya meskipun dia terbuat dari germanium tapi bukan 0,3 volt. Nah, itu biasanya sangat kecil ya sehingga bisa diabaikan. Jadi dalam perhitungan ini biasanya diabaikan tapi nanti masih ada ya. Yang kecil sekali 0,001 volt kalau nggak salah ya. Karena ya saya juga nggak ingat juga itu karena dalam perhitungan biasanya diabaikan V barrier dari dioda Schottky ya. Jelas sampai situ ya. Jadi bedanya tahu ya. Terus ini dioda Schottky itu drop tegangannya relatif rendah yaitu tadi bisa dikecilkan sampai 0,1 volt ya. Tapi dengan ini dikecilkan maka arus bocornya ternyata lebih tinggi. Jadi nanti ada rugi apa? Recovery tadi ya. Karena arusnya besar meskipun sangat sesaat gitu ya, sangat cepat, tapi ada arus bocornya lebih besar dibandingkan dioda yang fast recovery tadi. Sehingga apa? Nanti ya pada tegangannya rendah tapi arus bocornya lebih tinggi daripada dioda yang kalau dioperasikan normal yang 0,3 volt tadi ya, V barrier-nya kan dikecilkan. Maka arus bocornya kalau ininya dikecilkan ternyata arus bocornya jadi lebih tinggi daripada dia tidak dikecilkan tetap 0,3 yang normal gitu ya maksudnya di situ ya. Nah, terus kerugiannya lagi apa kalau ini dikecilkan free barrier-nya? Nah ini tegangan konduksinya juga turun juga nggak bisa sampai untuk tegangan tinggi ya tidak mampu untuk tegangan tinggi ya jelas ya sehingga pabrik sudah mengakal sedemikian sehingga bisa diproduksi mampu sampai 100 volt ya jelas ya. Nah umumnya yang diproduksi itu kemampuan arusnya sampai 1 ampere saja karena dioda Schottky itu umumnya dipakai sebagai pentriggernya pengontrolnya karena dia bisa sampai frekuensi 100 MHz. Tapi pabrik juga berusaha bagaimana ya kalau dioda Schottky itu dipakai sebagai konverter daya dengan sumber yang frekuensinya tinggi yang kita buat frekuensinya tinggi. Nah, dia bisa menaikkan arusnya itu sampai 300 ampere dengan cara apa? Ya sama dengan yang di fast recovery tadi, dengan cara didifusi dengan platina atau emas pada junction PN-nya. Itu bisa sampai 300 ampere, jadi lebih kecil daripada dioda yang fast recovery ya. Harganya yang ini, yang lebih dari 1 ampere tadi, itu juga jadi sangat mahal gitu ya, karena ada emasnya tadi.
Bisa sampai di situ ya. Jadi ngerti ya. Itu kalau kita lihat dari konstruksinya dioda itu memang seperti itu. Terus secara idealnya maka dioda Schottky itu digunakan untuk apa? Ya untuk rangkaian kontrolnya saja. Inputnya DC, outputnya DC, tapi yang terkontrol bisa dengan frekuensi yang tinggi. Ya. Jadi ingat, tegangannya itu rendah dan arusnya yang kecil saja. Yang sampai 1 ampere tadi, dia akan sangat efisien. Jadi nanti kalau dipakai untuk arus yang besar, dia kurang efisiennya apa? Yang pertama harus menggunakan difusi emas atau platina tadi, harganya mahal. Yang kedua apa? Ini tadi, kalau dimodifikasi itu kerugian daya pada saat switching itu jadi agak besar. Ya, jelas ya? Jadi supaya dia sangat efisien, maka tegangannya harus rendah, arusnya juga rendah. Kalau untuk arus yang agak tinggi, dia nanti lossesnya jadi agak besar. Gitu ya. Sudah jelas ya? Jadi itu tambahan dari pengertian dioda Schottky, dioda fast recovery dibandingkan dioda silikon. Tapi kerjanya sama loh ya. Ingat, kalau forward, ya bersifat seperti saklar yang on, kalau reverse bersifat seperti saklar yang off. Jadi prinsipnya itu ya. Jelas ya? Sampai situ sudah, berarti dioda sudah ya. Sekarang kita lihat contoh dioda. Ini saya berikan contoh dioda yang dayanya besar. Jadi kalau dioda yang kecil-kecil 1 ampere, 2 ampere itu yang hitam itu ya biasa. Hitam ada stripnya putih. Di mana yang ada stripnya putih itu adalah katodanya ya. Nanti kalau kita lihat dioda daya yang besar, ya ini saya ambil contoh yang 200-300 ampere itu seperti ini. Nah ini nanti kok diberi sekrupan begini Pak untuk dimasukkan begini, ada untuk nguncinya ke sini ya. Karena dia kemampuan arusnya besar, nanti losses dayanya juga agak besar ya. Karena losses daya itu kan rumusnya apa? P sama dengan V kali I. V itu adalah V barrier tadi, rugi tegangan pada dioda, dikalikan I kalau I-nya besar. Ya V kali I ya mestinya agak besar ya. Jadi kalau misalkan V barriernya kecil aja, 0,1 volt. Nah kalau 100 ampere, berarti berapa? 10 watt. Nah 10 watt itu kan panas juga kalau terus menerus. Maka perlu dipendingin. Nah nanti pendinginnya ya biasanya pendinginnya sudah skrupnya sudah pas dengan ini ya ukurannya pendingin untuk dioda itu. Jadi kita tinggal nyekrupkan ini. Nah inilah sebagai katodanya itu ini, anodanya itu yang ini. Kenapa kok diberi tempat sekrupan Pak? Karena arusnya besar ya. Jadi kalau arusnya besar, terminalnya tidak boleh tidak disekrupkan begitu. Ya. Sudah. Nanti kalau untuk yang tegangan agak tinggi biasanya anodanya itu enggak pendek begini, agak panjang begitu ya. Sehingga jarak antara katoda dan anodanya agak jauh gitu ya. Ini isolatornya sekian. Sehingga Pak, ini anodanya sama ini katodanya. Nah, nanti kalau untuk tegangan yang tinggi sudah agak aman. Kalau ini untuk tegangan-tegangan yang sampai 1 kV bisa gitu ya. Ini nanti bisa 2 kV, 3 kV ya. Pokoknya yang tegangannya sampai 1 kV itu biasanya ini 1 kV ke bawah. Kalau yang ada kirinya biasanya 1 kV ke atas gitulah ya kira-kira. Nah, di sini sengaja saya beri contoh dioda yang besar saja. Padahal nanti kalau kita lihat macam-macam dioda itu menarik juga ya. Jadi macam-macamnya banyak begitu. Makanya di sini saya Anda nanti bisa melihat macam-macam dioda di Google ya atau di Clouds ya, itu ya. Karena kita sudah 4.1, kita bisa ngambil data-data itu dari sana, dari internet ya. Karena kita sudah merdeka belajar, makanya saya meminta Anda nanti untuk melihat contoh-contoh dioda itu. Di sini saya beri contoh yang jelek saja, supaya Anda tertarik untuk mencari yang jelek-jelek, Pak. Saya ingin tahu yang
Baik, nah nanti dari internet ya, coba ya, supaya Anda terbiasa dengan cara belajar yang merdeka belajar itu bagaimana. Ya. Nah, kita lanjutkan sekarang. Sudah. Sekarang kita membahas semikonduktor yang kedua, yang namanya tiristor. Ya, tiristor itu apa, Pak? Nah, tiristor itu ya bersama dengan dioda tadi. Cuma kalau dioda tadi kan junction PN. Nah, sekarang kalau tiristor itu bukan junction PN, Pak, tapi PN, PN. Oh, ada dua, Pak, seperti gini ya. Nah, seperti gini. Nanti yang tipe P sama diberi nama anoda, tipe N yang di sini disebut katoda. Di tengahnya sini nanti ada gate. Ya. Sehingga secara simbolnya nanti digambarkan seperti ini. Oh, berarti kalau dioda itu yang ada hanya anoda dan katoda. Kalau tiristor, Pak, ada anoda, ada katoda, ada gate-nya. Nah, itu bedanya. Nah, sekarang prinsip kerjanya, Pak, tiristor dengan dioda itu mirip kerjanya. Yaitu kalau anodanya diberi tegangan lebih positif dari katoda, kita sebut forward. Ya, ya. Kalau anodanya nanti mendapat tegangan lebih negatif, dia reverse. Oh, berarti tiristor itu diberi sumber AC nggak apa-apa, Pak? Nggak apa-apa. Jadi nanti AC dikasih tiristor. Nah, tiristor ini sebagai switch-nya, hampir sama dengan dioda ya. Benar ya? Nah, cuma dioda sebagai switch bagaimana, Pak? Kalau dioda tadi, kalau forward ya langsung on, kalau reverse langsung off. Nah, kalau tiristor ternyata sama. Kalau reverse langsung off ya, seperti saklar yang off maksudnya terbuka, dan dia bisa nahan tegangan sampai breakdown-nya. Jadi sama berarti dengan dioda ya. Dioda itu kalau reverse dia akan bersifat seperti saklar yang off dan bertahan sampai breakdown. Ya, jadi kalau tegangannya yang diberikan melampaui Vmax-nya ya dia sampai breakdown ya tetap reverse gitu ya. Jelas ya sampai situ ya. Nah, sekarang bedanya apa? Tiristor dengan dioda, yaitu pada saat forward. Nah, diingat nanti kalau kita beli tiristor ya, yang kita harus tahu apa? Ini yang pertama. Tegangan breakover atau orang nyebutnya breakover voltage. Ya, tegangan breakover itu yang pertama. Yang kedua adalah arus holding. Ya, arus holding untuk gate. Ya. Nah, sekarang saya tunjukkan, loh, karakteristiknya kok begini itu bagaimana, Pak? Nah, ini saya mungkin jelaskan dengan contoh supaya lebih jelas ya. Misalkan saya punya tiristor, ya, tiristor dengan arus holding 1000 volt. Nah, jadi nanti kalau kita beli tiristor ditanya yang tegangan berapa, Pak? 1000 volt. Artinya 1000 volt itu apa? V breakover-nya atau tegangan breakover-nya atau breakover voltage. Itu di sini ya. Artinya apa sih? Nah, nanti kalau gate itu belum saya trigger ya. Nah, belum saya trigger artinya arusnya 0. Maka tiristor ini akan on kalau diberi tegangan. Jadi misalkan ini 1000 ya. Saya beri tegangan 100, 200, 300, 400, 500, 600, dia diam saja, belum on. Begitu tegangan saya nyampe 1000, maka tiristornya akan langsung on. Kalau on, kenapa kok balik ke sini, Pak? Dia bersifat seperti dioda kalau on itu. Nah, jadi dia bersifat seperti saklar yang on. Nah, disinilah nanti dioda itu, kalau dioda kan begitu forward ya, bedanya begitu forward langsung on. Nah, kalau tiristor tegangannya harus melebihi atau sama dengan V breakover baru dia on. Nah, gitu jelas ya. Itu kalau gate-nya belum saya trigger atau gate-nya 0. Maka tegangan operasionalnya harus 1000 atau di atas 1000 baru bisa mengonkan tiristor tadi. Nah, sekarang gate-nya kalau saya kasih arus, Pak, dikasih tegangan ya sehingga ada arusnya. Jadi nanti yang sebagai ukuran bukan tegangannya tapi arusnya ya.
misalkan ini tadi 1000 ya, ini saya operasikan, saya beri tegangan 400 volt, Pak, 400 volt AC. Ini ya AC ya, 400 volt. Sehingga V-nya yang mengenai anoda itu kan dari 0 sampai Vmax-nya. Kalau 400 volt itu Vmax-nya kira-kira 560-an lah gitu ya. Nah, jadi nanti gini, dia anodanya dapat tegangan 0 sampai 560 kan paling besar ya. Maka kalau gate-nya nggak saya sulut ya dia nggak bisa on, wong 1000 ya kan, belum pernah terlampaui. Ya ada tegangannya gini ya off terus. Oh begitu ya. Nah supaya bisa on bagaimana? Oh ternyata gate itu harus diberi arus. Oh ternyata gini loh. Kalau gate itu saya beri arus, misalkan ya arus holding sekarang. Arus holding itu adalah arus gate yang menyebabkan tegangan breakover-nya yang 1000 tadi menjadi 0. Wah, arus yang harus lewat berapa? Namanya arus holding. Nah, fungsinya arus gate itu apa? Nah, jadi gini ya, misalkan ini ya, saya beri contoh, tiristor saya punya tegangan breakover 1000 volt. Arus holdingnya 10 mili ampere. 10 mili artinya nanti kalau gate saya kasih 10 mili, ya dia tegangan breakover-nya jadi 0. Jadi ini turun jadi 0. Nah, padahal ini saya operasikan 400 volt, Pak. Nah, tegangan yang paling besar yang mengenai itu cuma 560. Maka supaya dia bisa on bagaimana? Ini 400 volt ya. Maka gate-nya saya beri arus. Jadi kalau di sini tadi 10 mili. Nah, sekarang kalau 1000 ya, V breakover-nya mula-mula. Kalau gate-nya saya beri 1 mili, Pak. Oh, dia turun. V breakover-nya jadi 900. Kalau saya kasih 2 mili, Pak. Oh, V breakover-nya turun lagi jadi 800. Oh, berarti semakin besar arus gate itu memperkecil V breakover atau tegangan breakover-nya. Nah, kalau saya kasih 5 mili, Pak, oh ternyata V breakover-nya jadi 500. Saya kasih 6 mili, Pak, jadi 400 ya. Saya kasih 7 mili, oh jadi 300. Saya kasih 8 mili, jadi 200. Saya kasih 9 mili, oh V breakover-nya tinggal jadi 100. Pak. Kalau saya kasih 10, oh V breakover-nya jadi 0, Pak. Dia jadi, kalau forward ya langsung on, sama dengan dioda. Nah, itulah cara kerja dari tiristor. Oh, berarti tiristor itu kerjanya bisa nggak sama dengan dioda? Bisa, asal gate-nya diberi arus sesuai dengan arus holdingnya. Jadi yang biasanya kalau saya menggunakan tiristor yang V breakover-nya 1000 volt ya, yang biasa digunakan untuk tegangan 400 itu kalau kemampuan arusnya 100 ampere, ternyata arus holdingnya itu biasanya 10 mili di sini. Nah, gitu ya. Tapi ingat nanti karena tiristor itu nanti datasheet tiristor itu menunjukkan yang harus ditunjukkan apa? V breakover, terus kemampuan arus maksimum yang boleh lewat di sini itu berapa ampere, dan arus holding. Arus holding itu arus gate yang paling besar supaya dia V breakover-nya pas 0, bisa langsung on gitu ya. Nah, nanti kalau arus holdingnya 10 mili saya kasih 11 mili, Pak. Ya tetap ini 0, nggak mungkin min gitu ya, nggak bisa. Jadi dia pada saat forward 0. Nah, biasanya kalau arus holding 10 mili ya nanti kita menyiapkan untuk gate itu bisa 10 atau 11 mili ya, paling besar. Yang penting bisa saya nolkan sampai 10 mili itu harus bisa. Karena apa? Inilah yang mengatur besarnya tegangan breakover. Jelas ya sampai di situ ya. Jadi nanti kalau saya beri gate-nya 6 mili, oh tinggal 400. Oh berarti dia V
forward begini, kalau terkena tegangan 400 dia baru on. Kalau saya buat 100 Pak, artinya apa? Ya nanti kalau ada tegangan di anoda ini sampai besarnya 100 dia baru on. Nah itu ya. Kalau pengen ada forward langsung on ya dikasih sesuai dengan arus holdingnya pada gate-nya. Jelas ya sampai situ ya. Mungkin di sini ya, karena ini masih baru, mungkin ada yang ditanyakan untuk karakteristik thyristor ya. Jadi karena gini ya, untuk semikonduktor power elektronik itu yang kita harus tahu persis ada karakteristiknya. Jadi kalau karakteristiknya sudah tahu cara kerjanya, nanti kita mau mengontrol itu mudah. Ya. Jelas ya? Mungkin ada yang tanyakan untuk karakteristik ini? Bisa ya, kira-kira ya. Jadi kesimpulannya saya ulang sedikit. Thyristor itu untuk forward bias, dia akan on kalau arus holdingnya terlampaui atau sama, atau jadi tegangan yang mengenai anoda harus sama atau lebih besar dari tegangan breakover baru dia bisa on. Nah, enaknya apa? Tegangan breakover itu bisa saya kontrol besarnya dari arus gate. Semakin besar arus gate, maka V breakover-nya semakin kecil. Kalau arus gate-nya sampai sama dengan arus holding atau holding current, maka V breakover-nya bisa pas 0 volt. Ya, nanti ya. Jadi nanti bisa kita setting dari 0 sampai V breakover sebelum ada gate, atau dari V breakover yang tertera di itu bisa sampai saya kontrol sampai 0 gitu ya. Bisa sampai di sini ya. Sudah, berarti karakteristik thyristor sudah bisa. Nah, terus orang tanya, loh, Pak ini kok bisa ada V breakover itu dari mana, Pak? Nah, ini jelaskannya thyristor itu pakai model begini. Nah, thyristor tadi, ingat ya, thyristor tadi kan PNPN. Oh, ternyata N sama P yang di tengah itu dipisahkan begini, diberi junction. Nah, diberi junction begini. Sehingga yang pertama ini kan PNP. Oh, itu merupakan suatu transistor bipolar. Yang di sini NPN, oh berarti sama dengan transistor NPN. Di sini transistor PNP, di sini NPN. Nah, kalau saya gabungkan ini kira-kira pekerjaannya begini. Nah, inilah yang menjelaskan ya. Jadi ini agak ruwet sedikit ya. Penjelasannya cuma gini. Inilah yang bisa menyebabkan bahwa arus gate itu bisa menyebabkan tegangan breakover-nya tadi terlampaui, gitu ya. Jadi kalau gate-nya makin besar, maka semakin cepat dia terlampaui, gitu ya. Jelas ya? Jadi saya nggak jelaskan secara detail ini ya, nanti bulat gitu ya. Maka kesimpulannya apa? Ya pokoknya karakteristik thyristor itu ya ini tadi. Kalau dia gate-nya belum saya beri arus, maka V breakover-nya sudah ditentukan oleh pabriknya berapa. Jadi nanti kalau saya beli thyristor yang V breakover-nya 1000, ya kita bilang saya beli thyristor yang tegangannya 1000. Tegangan itu apa? Oh, tegangan breakover ternyata. Itu adalah tegangan pada saat gate-nya belum disulut. Nah, nanti kalau gate-nya disulut, V breakover-nya bisa kita turunkan sampai 0. Nah, kapan dia 0? Kalau arus gate-nya sama dengan arus holding. Nah, arus holding harus tahu. Jadi nanti kalau beli thyristor, yang kita harus tahu pertama adalah tegangan breakover, yang kedua adalah arus holding, yang ketiga adalah kemampuan maksimum dioda itu mengalirkan arus. Jadi kalau saya beli thyristor mengalirkan arusnya 100 ampere ya jangan digunakan untuk beban yang sampai 200 ampere ya, putus ya. Sama dengan dioda itu ya. Kalau dioda kan tidak. Yang harus tahu apa? Vmax-nya berapa? Arus maksimumnya berapa? Kalau thyristor, V breakover-nya berapa? Arus holding-nya berapa? Arus maksimumnya berapa? Jelas ya? Sampai sini ya. Nah, V maksimum itu ini ya, V maksimum ini itu adalah tegangan yang bisa ditahan
oleh tiristor maupun dioda sama. Ya, jadi inilah yang dimaksud Vmax, itu artinya tegangan yang bisa ditahan pada saat reverse. Kalau forward dia tidak nahan tegangan ya, karena dia begitu forward langsung jadi on, nah tegangannya nol, jadi dia tidak nahan tegangan. Kapan tiristor dan dioda itu nahan tegangan? Ya kalau dia keadaan reverse. Jelas ya, di sini ya. Ya, kita lanjutkan lagi. Nah, ini contohnya tiristor dalam rangkaian ya, supaya kita bisa membedakan antara dioda dan tiristor. Nah, ini ya. Ini tiristor saya pasang sebagai saklar, sumber saya AC, ini bebannya. Jadi dia berfungsi sebagai saklar kan? Kapan dia off? Kapan dia on? Nah, ingat, kalau ini sumbernya ini saya anggap ini, ya. Oh, berarti setengah gelombang pertama nanti tiristornya akan forward. Ngerti ya? Setengah gelombang berikutnya dia reverse. Oh, berarti yang jelas nanti kalau reverse ya mesti off. Ngerti ya? Nah, kalau forward, kalau dia dioda ya on-nya dari sini. Benar ya? On-nya dari sini. Nah, misalkan sekarang sumber AC saya ini 400 volt. Nah, 400 volt ya. AC 400 volt. Berarti kalau saya gambar begini, Vmax-nya kan 400 akar 2 ya. 400 akar 2 itu sekitar 560-an dah. 400 volt 560-an ya. Gitu ya. 560 Pak di sini Vmax-nya. Nah, berarti kalau igitnya belum saya trigger ya, maka V breakover-nya tiristor tergantung V breakover dari pabrik tadi. Jadi misalkan saya punya tiristor V breakover-nya 1000 volt, ya, saya pakai contoh, arus holdingnya 10 mA. Nah, saya pasang di sini. Terus saya beri tegangan 400, igitnya belum saya sulut. Apa yang terjadi? Dia forward, anodanya dapat tegangan 0, 1, 2, naik sampai 400, sampai 560, dia nggak on. Kenapa? Harus holding V breakover-nya 1000 Pak, ini 560 ya belum on. Oh, berarti off terus dia. Ada ini lewat, dia off terus karena apa? Oh, V breakover-nya belum terlampaui. Nah, gitu ya. Oh, kalau gitu saya pasang gate-nya. Gate-nya saya pasang. Jadi nanti kalau masang gate itu tegangannya terhadap referensi ya. Referensi itu berarti ini katodanya diberi tegangan sehingga arusnya berapa. Yang dihitung bukan tegangannya tapi arusnya. Nah, misalkan ini tadi arus holdingnya kan 10 mili ya. Sekarang saya coba Pak arus gate-nya saya buat 10 mili. Kalau 10 mili apa yang terjadi? Pada saat tegangannya di sini 0 mulai naik ya. 1 volt. Oh, dia sudah on, Pak. Oh, on di sini. On terus sampai di sini off Pak, karena reverse off. Oh, berarti ini disalurkan semua Pak ya ke beban. Dapat setengah gelombang. Oh, dia seperti dioda Pak. Kenapa? V breakover-nya jadi 0 Pak kalau ini saya beri 10 mili kan sesuai dengan arus holding ya. Oh, jadi semua begini. Nah, terus saya nyoba lagi. Kalau ini saya kurangi Pak. Tadi kan 10 mA ya. Saya kecilkan dikit jadi 9,5 mili. Oh, ternyata pada saat sumbernya ini 1 volt, 2 volt, ya dia kok diem saja. Oh, ternyata V breakover-nya kalau saya beri 10 mili tadi 0, kalau saya beri 9,5 mili ternyata 50 volt. Oh, jadi ini kalau ada tegangan 1, 2 sampai 50 dia diem aja. Begitu 50 baru dia on. Oh, ke sana ya. Terus off lagi di sini ya. Jelas ya? Oh, saya nyoba lagi Pak, igitnya saya kecilkan lagi jadi 9 mili. Oh, ternyata V breakover-nya naik jadi 100 volt. Berarti nanti kalau gelombang seperti ini mengenai ini 1 volt 2 volt belum on, begitu 100 volt baru on. Oh, begitu ya.
Saya coba lagi, Pak. IG-nya saya kurangi lagi. 8 miliampere. Oh, V breakover-nya jadi 200. Artinya apa? Nanti kalau tegangan ini masuk mengenai anoda 10, 20 sampai 200 baru dia on. Oh, berarti gitu ya. Berarti on-nya tiristor ini tergantung dari igitnya. Oh, berarti saya bisa mengendalikan kapan dia mulai on dari arus gitnya. Ngerti ya? Semakin besar arus gitnya, maka mulainya bisa dari 0. Kalau saya kurangi, berarti mulainya bisa dari 10 volt, 20 volt, sampai ini. Kalau ini saya pakai cuma 5 mili, Pak, dia 500 baru on. Berarti dia dapat 10, 20 sampai 300, 400 dia diam aja. Begitu 500 baru on, oh, berarti onnya mulai dari sini. Di sininya apa? Sebelumnya ini off. Oh, berarti tiristor itu punya pengendali on-nya, bisa ditunda. Ya. Besarnya tergantung apa? Ya, tergantung besarnya IG. Nah, pedomannya kalau 0, kapan Pak 0 di sini bisa on? Kalau IG-nya sama dengan arus holdingnya. Kalau saya kurangi berarti mundur sedikit. Nah, kapan kita bisa mengendalikan ini? Ya nanti bisa mulai dari 0 sampai Vmax saja. Vmax kan di sini. Jadi kalau saya pakai derajatnya adalah dari sini ke sini 180 derajat, ini separuhnya kalau Vmax ya. Oh, berarti saya bisa mengendalikan mulai on-nya dari 0 sampai 90 derajat. Jelas ya? Jadi tiristor itu on-nya bisa ditunda gitu ya. Nundanya berapa? Ya yang paling awal ya mesti sama dengan diudah pada saat 0. Bisa saya tunda, Pak, ini 5 derajat, ya, bisa 10 derajat. Nah, nanti nundanya begitu. Padahal yang dipakai ngitung sebenarnya, oh saya nyetel breakover-nya dulu, Pak, supaya bisa tambah besar, berarti ininya harus saya kecilkan. Ya. Nanti paling kecil ya harus di sini. Kalau saya kecilkan lagi, 560 saya kecilkan lagi jadi 600 di sini. Ya ini nggak pernah melewati. Ya. Maka yang bisa diatur dari 0 sampai 90 saja. Sudah jelas sampai di sini? Mungkin ada yang ditanyakan penggunaan tiristor bedanya dengan dioda. Itu yang kita harus paham itu di situ. Jelas sampai di sini? Mungkin ada yang ditanyakan sampai di sini. Karena kita harus benar-benar paham ini ya. Kalau nggak paham ini nanti menggunakan tiristor sebagai pengendali itu apanya Pak yang dikendalikan. Nah, jadi kesimpulannya di sini yang dikendalikan adalah on-nya itu loh mulai kapan. Nah, yang dikendalikan berarti apa? V breakover dari tiristor. V breakover-nya dikendalikan. Nah, mengendalikannya pakai apa? Arus gate. Nah, jadi di sini kesimpulannya tiristor itu mengendalikan V breakover dari tiristor dengan cara mengatur arus gate-nya. Mungkin sudah jelas sampai di sini? Mungkin masih ada yang ditanyakan? Tidak ya? Berarti sudah bisa lah ya kerjanya tiristor ya? Masih bingung, Pak. Duh, masih bingung. Jadi tiristor itu pada saat forward dia akan on kalau V breakover-nya dilampaui. Benar ya? Kalau V breakover-nya dilampaui. Jadi kalau saya beli tiristor V breakover-nya 1000, artinya apa? V breakover-nya 1000. Berarti kalau tegangan di sini nggak nyampe 1000, ya nggak bisa mengonkan tiristor. Jelas ya? Nah, supaya karena sumber saya cuma 400, maka bagaimana caranya supaya ini bisa on? Ya, gate-nya saya sulut. Ya. Nyulutnya dengan arus berapa, Pak? Nah, nanti kita harus tahu, arus holding itu artinya arus gate yang paling besar yang menyebabkan arus holding V breakover-nya turun. Jadi kalau V breakover-nya tadi kan 1000 ya, supaya turun jadi 0, itu gate-nya harus
10 mili sesuai dengan arus holdingnya. Ngerti ya? Oh, berarti kalau di sini saya kasih 10 mili, Pak. V breakover-nya yang tadi mula-mula 1000 jadi 0. Nah, kalau 0 artinya apa? Ya tegangan sumber ini begitu 1 volt ya melampaui, Pak, ya langsung on dia. Kalau terlampaui kan on. Jadi V breakover-nya tiristor itu kalau terlampaui dari sumbernya, dia langsung on. Oh, berarti kalau saya pengen tiristor saya begitu ada forward itu langsung on, Pak. Ya, gate-nya harus saya supply dengan arus sebesar arus holdingnya. Ya, arus holdingnya itu biasanya kalau untuk tiristor yang 1000 volt itu V breakover-nya kemampuannya 100 ampere itu saya sering pakai itu adalah 10 mili. Kalau sini saya kasih 10 mili, Pak. V breakover-nya langsung jadi 0. Oh, jadi ini nanti diteruskan ke beban karena dia sudah on di sini. Ya, ngerti ya? Nah, nanti kalau arus holdingnya saya kurangi, nah, tadi 10 mili, V breakover-nya jadi 0. Kalau saya kurangi jadi 9,5 mili, Pak. V breakover-nya kan naik. V breakover-nya naik jadi berapa? Ya sekitar 50 volt lah. Oh, berarti nanti apa? Kalau sumbernya itu tadi yang mengenai tiristor kan ini ya. Oh, 1 volt, Pak. Dia masih off karena V breakover-nya sekarang jadi berapa? Kalau ini saya kasih 9,5 mili, jadi 50 volt, Pak. Jadi kena tegangan 1 volt, 10 volt, 20 volt, dia diam aja. Begitu tegangan yang di sini 50 volt, dia langsung on. Karena apa kok 50 volt on? V breakover-nya jadi 50, Pak. Kalau terlampaui 50, ya dia on. Oh, berarti on-nya jadi di sini ya. Nah, ngerti ya? Kalau V gate-nya saya kurangi lagi, Pak. Jadi 9 mili misalkan gitu ya. Oh, V breakover-nya naik lagi, Pak. Tadi 50 sekarang jadi 100. Oh, 100 itu di sini. Berarti nanti kalau tegangan ini kan mengenai anoda ya. 10, 20 sampai 100 baru dia on. Nah, ngerti ya, karena apa? V breakover-nya kan jadi 100, Pak. Kalau terlampaui 100 ya dia on. Ngerti ya? Sudah mengerti? Ya, nanti coba dilihat lagi yang saya gini ya, ini kan saya ngajar pertama ke Anda untuk tiristor, nanti coba Anda lihat lagi nanti rekod ini ya. Kedua kali nanti mungkin jadi mengerti ya. Sudah sampai sini ya, kira-kira ngerti ya? Mungkin ada yang ditanyakan lagi? Bisa ya? Nah, itulah kira-kira penggunaan tiristor dalam rangkaian. Ya, jadi nanti kalau inputnya AC, ingat tiristor itu hampir sama dengan dioda. Kalau reverse dia off. Kalau forward dia on. Cuma kalau dioda on-nya mulai dari sini sampai ke sana. Kalau tiristor mulainya ini lo bisa diatur dari igitnya. Kalau igitnya sama dengan arus holding, ya mulainya dari 0 di sini sama dengan dioda. Kalau saya kecilkan sedikit, ya naik di sini mulainya, gitu ya. Saya kecilkan lagi, naik lagi, mau mulainya di sini. Nah, ini saya beri contoh kalau ininya misalkan 7 mili, Pak. Oh, ini harus apa? V breakover-nya jadi 300. Nah, 10, 20 sampai 300 baru dia on. Oh, on-nya di sini, Pak. Jadi dari sini sampai ke sini off. On-nya mulai dari sini ke sini. Nah, reverse off lagi, gitu ya. Jelas ya. Jadi kalau tiristor itu bisa memotong on-nya itu bisa saya tunda, tidak di 0 di sini bisa, sampai maksimum di sini. Nah, ngerti ya? Jadi tiristor itu bedanya dengan dioda adalah kalau tiristor bisa mengendalikan on-nya itu saya taruh di mana. Nah, pada tegangan berapa. Gitu ya, jelas ya? Kalau yang di sini ini menunjukkan yang tadi itu, recovery tadi. Jadi kalau dari off ke on ada kerugian daya dari, nah ini jelaskan di sini ya, ada arus reverse tadi sesaat tadi ya, time reverse recovery tadi ya, ada ruginya ya, nggak apa-apa ya, mungkin diterima dulu sampai situ ya. Itu adalah mengenai tiristor dalam rangkaian. Sudah?
Nah, T-restore itu nanti karena penggunaannya sangat banyak gitu ya, maka T-restore itu kalau kita lihat ya, dikategorikan menjadi 9 gitu ya. T-restore yang nanti fungsinya sebagai fase kontrol itu nanti disebut SCR. SCR itu apa? SCR itu persis T-restore yang digambarkan ini tadi. Di SCR itu ya ini. Ini loh SCR itu. Ada anoda, ada katoda, ada gate. Ya, gitu ya. Itu nanti disebut SCR yang begini disebut SCR. Ya. Terus sebagai fast switching ya itu nanti juga namanya STR. Nanti yang frekuensinya lebih tinggi lagi nanti disebut gate turn off T-restore. Jadi gate itu kalau saya beri tegangan malah mengoff-kan. Kalau tegangannya saya nolkan dia on gitu ya. Nah, seperti itu juga bisa. Terus mungkin yang pengen saya jelaskan itu ini. Ada T-restore nanti yang fungsinya bidirectional. Atau bidirect itu artinya dia itu mengalirkan arus AC, tidak DC. Nah, nanti disebut bidirect triode T-restore, nanti orang nyebutnya triac, tri-AC. Gitu ya. Tri-AC itu apa, Pak? Nah, tri-AC nanti ini saya jelaskan sedikit ya. Kita balik lagi ke sini. Tri-AC itu ternyata isinya 2 begini. Ini saya pasang T-restore ke sana, bawah ya. Nanti kalau saya paralel ada T-restore yang menghadap ke atas. Yang menghadap ke atas ya ada penyuluhnya juga ke sana. Nah, itulah yang T-restore yang 2 double ini yang disebut tri-AC tadi. Ngerti ya? Nah, fungsinya untuk apa, Pak? Nah, fungsinya begini. T-restore yang 1 ini fungsinya untuk mengatur pada saat forward. Kalau reverse ya, ini sedang negatif ya, dia kan off ya, jelas ya. Nah, begitu ini off, T-restore yang kedua kan menghadap ke atas. Menghadap ke atas itu artinya kalau ini lebih positif malah dia on. Oh, berarti dia on-nya di sini. Nah, karena terbalik kan, ini bagi dia positif karena apa? Dia menghadap ke atas ya. Jadi kalau di sini lebih, nah, ini reverse bagi yang ini, forward bagi yang kedua. Oh, dia forward. Oh, berarti nanti yang ke bawah ini dialirkan oleh T-restore 1. Kalau yang ini dialirkan oleh T-restore yang kedua. Nah, T-restore yang double begini inilah yang disebut dengan teriak tadi. Jadi kalau yang satu ini mengendalikan yang ini, bisa saya potong-potong di sini. Nanti T-restore yang menghadap ke atas, bisa saya motong-motong di sini. Jadi nanti ke sini dipotong, ini dipotong. Atau kalau saya kasih arus holding, di sini kasih arus holding, ya nanti AC ini diteruskan begitu saja ke bebannya ini tadi. Nah, karena dia bisa mengalihkan arus bolak-balik, ke sini, arah sini juga bisa, ke arah sana juga bisa, maka disebut bidirect. Artinya bisa mengalihkan arus bolak-balik. Ngerti ya? Jadi nanti itu kita bahas lebih lanjut di waktu kita membahas teriak ya. Jadi sekarang saya cuma menginformasikan saja bahwa T-restore itu bisa untuk outputnya DC, itu nanti disebut SCR. Bisa outputnya AC, bisa. Yaitu yang pakai tri AC atau orang punya teriak gitu ya. Terus nanti ada yang reverse connection, bisa nggak dipasang reverse-nya saja yang dia koneksi. Ya saya masang SCR atau T-restore-nya tadi saya balik. Jadi kalau reverse-nya saja diteruskan, forward-nya tadi jadi dia akan reverse, jadi dibalik gitulah. Nah seperti itu nanti penggunaannya ya. Jadi ada 9 kategori ini, tapi secara prinsip kerjanya adalah sama, bahwa T-restore itu ya akan on pada saat forward apabila V breakover-nya terlampaui. Nah, enaknya apa? V breakover-nya bisa kita atur, bisa sampai vol-nya itu bisa 0, bisa sampai V breakover yang ditentukan oleh pabrik, V breakover
pabrik ya. Jadi kalau 1000 volt ya sampai 1000. Bisa kita atur dari 0 sampai 1000. Dengan cara apa? Mengatur arus gate-nya. Kalau arus gate-nya besar sama dengan V holding-nya, maka V breakover-nya pas 0. Kalau saya kurangi sedikit, ya naik V breakover-nya jadi 0, mungkin jadi 10, jadi 20, jadi 30. Bisa, Pak? Bisa. Ya, jelas saya nanti sampai di situ, di restore itu. Dah, ini contoh di restore. Di restore kok hampir sama dengan dioda, Pak? Ya, hampir sama. Bedanya apa? Ya, ini nanti Anda lihat ya, yang ditempelkan ke pendingin ini nanti katoda. Yang satunya ini namanya anoda. Bedanya dengan dioda apa? Kalau tiristor itu punya gate sebagai kontrol untuk apa? Mengatur V breakover atau tegangan breakovernya tadi. Nanti kalau semakin besar apa? Arus gate-nya semakin besar, berarti V breakover-nya semakin turun. Ya gitu ya. Kalau arus gate-nya dikurangi, maka V breakover-nya naik. Ya, nanti ya. Nah, disitulah. Nah, contoh yang kedua ini adalah contohnya teriak. Teriak itu nanti sama. Ya. Ini adalah katodanya, ini anodanya. Tapi sebetulnya yang terpasang di sini sebetulnya ada dua. Satunya ini anoda, ini katoda. Yang kedua adalah ini anoda, sininya katoda kan bisa bolak-balik ya. Nah, maka nanti kalau teriak itu bedanya apa Pak dengan tiristor biasa ini atau SCR ini? Nanti gate-nya ada dua. Ini adalah gate untuk tiristor 1, ya, anoda di sini, katoda di sini. Ada gate yang kedua, ini adalah untuk tiristor yang ngadepnya ke sana. Ini sebagai anodanya, di sini sebagai katodanya. Karena tegangan kita bolak-balik begini ya kan, yang mengenai ini. Nanti kalau begini yang bekerja tiristor 1, yang satunya reverse. Kalau sedang begini ya, tiristor 1 yang on, tiristor 2 off. Kalau sedang negatif begini yang bekerja justru ini sebagai anoda, ini sebagai katoda. Tiristor 2 yang bekerja, yang satunya sedang off. Nah, sama dengan itu. Ya, jadi nanti seperti itulah kerja dari tiristor. Nah, nanti tiristor juga sama dengan tadi ya. Jadi kalau Anda ingin melihat jenis-jenisnya tiristor itu, lihat di Google atau lihat di internet, di cloud juga bisa ya. Karena kita sudah Merdeka Belajar, saya harus ya mengajak Anda Merdeka Belajar juga. Jadi nanti inputnya jangan dari saya saja, tapi juga dari internet dan lain-lain ya. Jelas ya. Ini sebagai contoh, saya ambil yang satu saja. Nanti kalau Anda ingin melihat yang banyak, ya itu tadi ya, jelas ya. Sudah, sekarang nanti kalau tiristor yang ada di pasaran bagaimana? Tiristor yang ada di pasaran nanti ada yang seperti ini tadi, seperti ini namanya tiristor lepasan. Ya. Jadi satu tiristor dalam keadaan terlepas sampai seperti ini. Nah, nanti ada yang sudah dirangkaikan oleh pabrik, jadi di sini nanti sudah dalam bentuk kotak begini ya. Nanti ini dari aluminium biasanya, nanti ini disekrup ke pendingin. Ya, disekrup ke pendingin. Jadi pendinginnya bisa kita nyari yang nggak ada sekrupnya tadi, bisa kita buat sendiri, di sini lubang kita sekrup sendiri. Nah, ini namanya tiristor dalam bentuk modul-modul ya. Ini juga ada di pasaran. Jadi nanti kita tinggal tahu oh yang anode yang mana, yang katode yang mana, terus gate-nya yang mana, ya kan cuma 3 itu kan ya. Oh itu nyusunnya begini loh Pak. Nah, oh yang ini tuh nyusunnya begini loh. Yang ini tuh nyusunnya begini. Nah pabrik sudah menyediakan dalam bentuk yang modul-modul seperti ini. Ya kita mungkin kalau untuk yang awal-awal itu kurang jelas karena nggak ada prakteknya ya. Sementara ya nggak apa-apa lah, belum ada praktiknya. Nanti kalau sudah ada tatap muka, ini akan sangat jelas ya kerjanya tiristor. Oh bisa saya atur gini Pak ya. On-nya itu tidak di 0 bisa Pak, ternyata mundur gitu ya. Dari mana ngaturnya? Dari arus
gate-nya. Nah, disitulah tiristor itu. Nah, dengan begitu itu loh, nanti tiristor itu sangat banyak penggunaannya. Karena apa? Nah, kita coba ya, balik lagi sedikit ya. Dari ini tadi ya. Nah, dari sini ya. Nanti kalau ini saya potong begini, apa Pak yang terjadi pada bebannya? Oh, kalau segini itu V rata-ratanya, V RMS-nya itu VM per Pi, Pak. VM per Pi ya, DC rata-ratanya VM per Pi. Jadi kalau saya potong begini, Pak, oh jadi berkurang lagi, Pak. Jadi kalau ini VM per Pi itu misalkan 100%, Pak, kalau saya potong gini ya tergantung motongnya ini. Kalau motongnya sampai separuhnya, oh tadi VDC rata-ratanya bisa saya potong sampai jadi separuhnya, Pak. Jadi kalau DC-nya jadi misalkan 100 volt DC itu jadi 50 volt DC bisa. 60 bisa, Pak. Nah, semakin ke sini 100% ini bisa saya potong sampai 50%-nya. Ngerti ya di situ ya. Sehingga tujuannya tiristor itu apa, Pak? Bisa ngatur besarnya tegangan output-nya, Pak. Kalau IGIT-nya makin besar, IGIT-nya ini makin besar ya, sama dengan IGIT holding current tadi, ya 100%. Pak. Kalau saya kurangi ya nanti ini berkurang lagi. Saya kurangi berkurang lagi sampai maksimum separuhnya, Pak. Nah, separuh VDC rata-ratanya bisa kita atur. Jadi kalau 100 volt itu bisa kita atur dari 100 jadi sampai 50. Nah, ngerti ya di situ ya. Nah, jadi fungsinya tiristor berarti apa? Bisa membuat variabel voltage dari outputnya. Ya, jelas ya di situ. Kalau dioda kan tidak bisa. Dioda kan on-nya mesti di sini ya. Kalau setengah gelombang ya mesti sama dengan VM per Pi nanti hasilnya. VDC rata-ratanya. Kalau gelombang penuh nanti penyarannya gelombang penuh ya 2 VM per Pi, tidak bisa kita rubah-rubah besarnya. Tapi kalau saya menggunakan tiristor nanti bisa saya kurangi. Nah, ngerti ya? Itulah fungsinya tiristor. Makanya orang nyebutnya kalau penyearah dari dioda itu disebut penyearah tidak terkendali, artinya tidak bisa dikendalikan. Ya outputnya kalau setengah gelombang ya VM per Pi, kalau gelombang penuh ya 2 VM per Pi. Tapi kalau saya menggunakan tiristor nanti bisa saya kurangi sedikit. Nah, gitu ya. Kalau nambah nggak bisa, ngurangi bisa. Ya, jelas ya kalau di situ ya. Itulah beda dari tiristor dan dioda. Ya, gitu ya. Ini saya waktunya sampai jam berapa? Jam 12 ya. Oh ya, jam 11 ya. Sudah paham untuk tiristor ya? Kira-kira sudah paham ya? Ya, ini tadi klasifikasi, ini contohnya tiristor. Ada yang lepasan, ada yang modul nanti yang ada di pasaran. Nah, ini saya ingin menunjukkan karakteristik dari switching. Switching itu artinya apa? Bisa dari off menjadi on, ya. Kalau dioda itu off ke on, bagaimana? Kapan dia on? Kalau forward dari off menjadi on, berarti kalau saya beri tegangan forward seperti ini, sinyal di sini ya, dari negatif reverse ya sampai 0. Nah, di sini kan dia forward. Oh, itu berarti dari off menjadi on. Itu ternyata pada switchingnya ada kerugian dayanya. Jadi di sini hanya menunjukkan itu ya. Pada saat switching dari off menjadi on ada rugi dayanya. Nah, kalau sudah on Pak sekarang, tegangannya kan jadi reverse. Nah, dari on menjadi off karena ada reverse-nya, maka rugi dayanya itu ada dua. Rugi daya switching ya sama dengan ini besarnya, ditambah rugi daya karena reverse recovery tadi. Berarti rugi dayanya lebih besar di sini sedikit ya. Ya ngerti ya. Jadi nanti rugi daya itu hampir sama, tapi di sini lebih banyak sedikit ya. Jadi kalau di sini disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh tegangan lebih saat on tadi. Kalau yang di sini rugi dayanya disebabkan karena adanya arus reverse tadi pada saat dari forward menjadi reverse.
Kalau dari reverse menjadi forward, itu nanti ada arus yang lebih sedikit gitu ya. Jadi arusnya ada muncul sedikit gini, nah itu menyebabkan kerugian. Kalau dari forward menjadi reverse, itu ada rugi daya karena arus reverse yang sesaat tadi, yang ada disebut reverse recovery tadi menyebabkan rugi. Nah, sehingga di sini switching karakteristik itu hanya menunjukkan, jadi saya nggak jelaskan ruginya gimana itu nanti ruwet gitu ya. Jadi kesimpulannya saja bahwa apa? Baik dioda maupun thyristor pada saat switching memiliki rugi daya. Ya, jadi kalau switching disebabkan karena adanya arus yang lebih sesaat, kalau dari on ke off ada rugi karena reverse recovery. Ya, jadi kesimpulannya itu ya. Terus, nah ini karena ada pada saat on tadi ada arus yang lebih dari arus nominal sesaat itu ya, maka nanti kalau kita menggunakan thyristor maupun diode itu maksudnya begini. Kalau ini beban saya Pak 100 ampere, ya saya gunakan dioda yang arusnya maksimum 100 ampere Pak. Oh enggak boleh nanti, kenapa? Karena nanti pada saat dia switching dari off ke on itu ada arus lebihnya meskipun sedikit ya. Jadi nanti maksudnya shift operating itu kalau saya menggunakan untuk arus 100 ampere, ya nanti I maksimum dari thyristornya maupun diodanya harus lebih dari 100 Pak. Kalau pas nanti bisa putus karena ada arus yang lebih meskipun sesaat itu ada Pak. Nah, nanti ya harus ada sepelengnya Pak. Nah, jadi maksudnya gini loh. Kalau saya punya dioda I maksimum 100 ampere, ya jangan digunakan untuk beban pas 100 ampere loh ya. Kalau digunakan pas, kenapa kok diodanya bisa putus Pak? Ya harusnya lebih maksimum meskipun sesaat ya. Nah, sesaat itu pada saat apa? Pada saat sebagai switching tadi loh Pak. Kalau dari off ke on itu ternyata ada arusnya seperti kebablasan sedikit itu Pak. Nah itu ya, maka harus ada sepelengnya. Itu kalau untuk arus. Makanya nanti kalau Pak saya punya beban ini butuh arus 150 ampere Pak. Nah, itu ya misalkan. Maka nanti saya harus pakai diode yang berapa Pak? Ya paling enggak yang 200 ampere lah. Jangan nanti, oh saya kan butuh 150 ampere Pak. Saya pakai diode yang 150 ampere Pak ya. Jangan. Itu nanti tidak safe gitu ya, tidak aman. Itu bisa menyebabkan kerusakan. Itu kalau untuk arus. Nah, kalau untuk tegangan bagaimana? Nah, tegangan itu kapan tegangan yang lewat itu bisa lebih besar daripada tegangan normalnya, tegangan operasionalnya, yaitu pada saat turn off tadi. Ya, turn off tadi. Jadi kalau dioda saya Pak, kemampuan arusnya 400 volt Pak, saya operasikan 400 volt Pak, ya jangan nanti bisa putus karena Pak, pada saat dia switch tadi ada kelebihan tegangan ya meskipun cuma sedikit 10 volt Pak, kan jadi 410 padahal Vmax-nya 400 ya bisa putus nanti. Makanya nanti kalau mengoperasikan dioda tegangan kerja saya 400 volt Pak, ya pilih Vmax-nya ya pilih yang 700 atau 1 kV gitu ya, lebih bagus. Jadi artinya harus ada sepelengnya. Untuk V breakover juga gitu ya, sama. Kalau untuk thyristor V breakover harus lebih besar dari tegangan operasi rangkaiannya. Jadi ngerti ya sampai di situ. Ini cuma menunjukkan itu ya. Jelas sampai sini ya. Terus berikutnya adalah, nah ini kita harusnya bahas sampai rugi daya pada, ini berlaku untuk dioda maupun thyristor ya. Jadi kalau pada dioda ada lossless switching yang ada, karena dioda itu juga sebagai saklar ya. Pada saat dari off ke on ada ruginya. Pada saat dari on menjadi off juga ada ruginya. Nah itu nanti tergantung apa besarnya. Tergantung frekuensi kerjanya. Jadi kalau frekuensinya naik berarti on off-nya kan semakin sering ya. Maka lossnya semakin besar.
Jadi losses switching itu sebanding dengan frekuensi. Jadi kalau frekuensinya semakin tinggi, lossesnya juga semakin besar. Itu untuk losses switching atau switching losses ya, sama saja. Kerugian daya pada saat switching. Terus ada kerugian daya pada saat on. Loh, kenapa Pak? Ya itu tadi. Karena kalau dia sebagai saklar yang benar-benar saklar yang ideal, tidak ada kerugian tegangannya, ya conduction losses tidak ada pada saat on tadi. Karena dioda atau tiristor tadi masih ada rugi tegangannya, maka masih ada lossesnya. Ya besarnya V kali I kan. Ya kalau arusnya 1 ampere Pak, nggak terasa. Ya. Kalau arusnya 100 ampere ya mulai terasa Pak. Apalagi nanti 1000 ampere Pak. Nah, disitulah maka kita harus tahu bahwa rugi daya pada dioda maupun tiristor ada rugi daya switching, ada rugi daya pada saat on, yaitu karena dia sebagai saklar yang on masih punya rugi tegangan tadi. Jelas ya? Jadi kalau untuk dioda maupun tiristor yaitu rugi daya on pada saat dia sebagai saklar yang on masih punya rugi tegangan. Nah, nanti dikalikan dengan arusnya V kali I itulah yang jadi namanya rugi daya pada saat on. Ya, jelas ya? Nah, disitulah nanti yang harus kita perhitungkan dalam power elektronik. Nah, ini hubungannya nanti rugi daya ini untuk apa? Pendinginnya tadi loh yang harus saya siapkan untuk mendinginkan, karena apa? Rugi daya itu nanti berubah jadi panas ya. Berubah jadi panas, supaya panasnya tidak berlebihan maka diberi pendingin. Bahkan ada yang diberi kipas gitu ya. Ya nggak apa-apa. Seperti itu ya. Dah jelas sampai sini? Ini kita sudah membahas antara dioda dan tiristor sudah. Sekarang kita membahas yang ketiga ya. Bipolar junction transistor. Terlalu cepat apa enggak saya ngajarnya? Enggak ya? Bisa ngikuti ya? Bisa ya ngikuti ya? Ya bisa. Berarti saya lanjutkan. Ini komponennya kan banyak ya. Ini baru 2 tadi. Baru dioda sama tiristor. Sekarang yang ketiga, bipolar junction transistor. Atau orang nyebutnya nanti BJT ya. Jadi ini disingkat BJT ya. Kalau bahasa Indonesia transistor bipolar atau transistor 2 kutub ya. Sudah, sekarang saya jelaskan bipolar junction transistor ya. Nah, BJT itu nanti ada 2 macam. Ya, transistor itu ada 2 macam, yaitu NPN atau ya ini P, ini N, ini P. Jadi NPN atau PNP. Nah, bedanya apa, Pak? Dengan apa? Dioda lah. Kalau dioda kan cuma junction PN aja, tipe P dan tipe N saja. Kalau tiristor, Pak, PNPN ya, gitu ya. Kalau BJT, Pak, PNP atau NPN. Nah, yang perlu kita ketahui bahwa dopingnya basis itu hanya sedikit saja. Nah, jadi nanti sehingga kalau P dengan N di sini kan ada junction PN-nya ya, maka nanti terjadi lapisan deplesi. Terus basis dengan emitor juga gitu, ada junction PN kan ini ada lapisan deplesi lagi. Nah, supaya lapisan deplesinya tadi tidak terlalu tebal, maka basisnya itu dopingnya sedikit saja, gitu ya. Nah, setelah dibuat sedikit itu, nah terus cara kerjanya bagaimana, Pak? Nah, saya menjelaskan cara kerjanya bipolar junction transistor dengan simbol ini saja ya. Jadi nanti begini, ini kolektor tadi, ya, kalau sama emitor ya, jadi nanti gini,
emitor itu umumnya sebagai referensinya, sebagai nolnya ya, saya beri tegangan. Ingat ya, tegangan yang di sini itu DC ya. Jadi kalau AC nggak bisa, karena arusnya yang harus lewat transistor itu harus sesuai arah panahnya ini, harus ke sana. Jadi kalau AC, ya yang ke sananya ditolak Pak, nggak bisa, yang bisa ke sana saja. Nah, maka nanti bipolar junction transistor dioperasikan kalau sumbernya apa? DC lebih enak, gitu ya. Ya, bisa ya. Nah, transistor itu bagaimana kalau saya operasikan? Nah, nanti mengoperasikan transistor itu ada dua tahapan, gitu ya. Jadi nanti gini, kalau B-nya ini untuk men-trigger, ya men-trigger, maka kalau ini saya trigger, ya kira-kira hampir sama dengan tiristor ya. Jadi kalau IB-nya besar, maka C sama E ini langsung hubung singkat. Sehingga dia berfungsi sebagai saklar atau switch, di mana rugi tegangan antara C dengan E ini lebih besar 0. Jadi bipolar transistor itulah yang tidak mempunyai lossless conduction karena apa? Pada saat konduksi sebagai saklar, rugi tegangannya bisa 0 persis, ya, tidak panas dia. Nah, yang ada, transistor kok masih anget Pak? Ya, angetnya karena lossless switching, jadi proses dari on ke off atau off ke on itu masih punya lossless, ya, karena itu tidak bisa dipungkiri ya, dia sebagai switch itu mesti ada lossless switch-nya. Kalau lossless conduction, yaitu rugi tegangan pada saat dia konduksi kan. Nah, disinilah kita bisa membuat P lossless-nya jadi 0 karena apa? Tegangan C sama E itu benar-benar 0. Ya. Pak, sekarang saya jelaskan bipolar transistor itu sebagai penguat dan sebagai saklar. Jadi nanti gini. Jadi ya, misalkan saya punya transistor bipolar, nanti ya gini. IC dibanding IB itu namanya beta DC. Beta DC itu adanya IC dibanding IB-nya, itu konstan. Artinya gini, pabrik bisa mencetak transistor dengan beta DC 10. Artinya apa? Beta DC 10 itu artinya apa? IC-nya selalu 10 kali IB-nya. Ya, ngerti ya? Oh, berarti IC banding IB-nya selalu 10, Pak. Itu konstan. Jadi itu yang bisa membuat itu apa? Pabrik. Dengan cara apa? Ya itu tadi. Doping bagian C dengan bagian P itu 1:10. Nanti kalau ada transistor, Pak, beta DC-nya 20 itu artinya apa? Dopingnya di sini loh, 20:1 dari B-nya. Ngerti ya? Makanya arus B dibanding arus C itu selalu konstan. Jadi kalau beta DC, nah, beta DC yang sudah diproduksi oleh pabrik itu ya, mulai beta DC-nya 2, ada 4, ada 8, ada 10, 20. Nah, yang awal-awal dulu transistor itu dibuat dengan beta DC 2 sampai 40. Terus dilengkapi lagi 40 sampai 80. Berarti sampai 80 ya. Terus lama-lama berkembang, sekarang sampai beta DC-nya 120. Ya, jadi ada nggak Pak transistor yang beta DC-nya 120? Ada. Jadi, ya, jadi semakin lama orang bisa mencetak transistor dengan beta DC yang semakin tinggi, gitu ya. Nah, sekarang fungsinya bagaimana Pak? Nah, jadi nanti kalau transistor itu, sekarang saya jelaskan karakteristiknya ya. Karakteristiknya transistor itu begini. Kalau nanti saya kasih tegangan AC, dia fungsinya seperti dioda. Jadi arus itu harus sesuai dengan arah panahnya. Nah, kalau nanti saya kasih AC, Pak, karena ada reverse ya. Kalau reverse ya dia langsung 0, dia tahan tegangannya sampai V breakdown-nya. Oh, berarti sama ya kira-kira. Nah, maka sebaiknya nanti transistor itu
Bisa nggak Pak saya operasikan AC? Bisa. Cuma AC itu yang berlaku hanya yang bagian atasnya saja. Ininya langsung stop karena dia searah gitu ya harusnya. Maka kalau saya beli DC Pak lebih enak gitu ya. Jadi di pola junction transistor bisa diberi sumber AC, bisa diberi sumber DC, tapi nanti pemakaiannya sebagian besar adalah sumbernya DC. Nah, cara kerjanya sekarang. Transistor itu ya, kalau C dengan emitter itu sebagai referensi ya, C itu saya beri tegangan, misalkan saya operasikan pada tegangan 100 volt. 100 volt ya, maka tegangan C dengan itu 100 volt kan? Nah, 100 volt. Kalau IB-nya 0, maka IC-nya 0, tidak bisa mengalirkan arus. Meskipun di sini ada tegangan 100 volt, dia tidak bisa mengalirkan arus. IC-nya akan tetap 0. Oh, berarti kapan kapan BJT ini mengalirkan arus? Kalau IB-nya ada. Nah, sekarang saya nyobanya begini. IB-nya 0. Ini saya kasih 100 volt ya. IC-nya 0. Oh, berarti dia seperti saklar yang off kalau IB-nya 0. Nah, kalau IB-nya saya kasih sedikit, Pak. Misalkan 1 mili. IC-nya berapa? Ya, tergantung beta DC tadi. Jadi kalau saya menggunakan transistor, jadi nanti dari transistor apa yang harus kita ketahui? Beta DC-nya. Beta DC itu ada orang nyebutnya HFE atau beta DC. Itu artinya apa? IC banding IB itu konstan. Besarnya berapa? Nah, itu yang menetapkan adalah pabriknya. Jadi misalkan ini ya, saya ambil contoh transistor saya beta DC-nya 10. Oh, berarti kalau IB-nya 0, IC-nya juga 0. Maka tegangan 100 volt tadi mengenai CE ya. Oh, berarti transistor itu sepertinya dikenai tegangan 100 volt karena arusnya 0, maka tegangan C dengan E kalau saya ukur juga 100, ngerti ya? 100. Terus kalau IB-nya saya kasih 1 mili, karena beta DC-nya 10, maka IC-nya jadi 10 mili. Oh, begitu ya. Kalau IB-nya saya kasih 2 mili, IC-nya naik jadi 20 mili. Kalau IB-nya saya jadikan 3 mili, ya ini jadi 30. Ini saya beri 4 mili, 40. Loh kan naik terus Pak? Iya, tapi nanti begini. Ini tegangannya kan 100 volt ya. Ada misalkan R-nya bebannya 100 volt 10 ohm supaya IC-nya, nah berarti gini, kalau sumbernya 100 volt bebannya 10 ohm, berarti kita bisa ngitung I maksimumnya berapa? Ya 100 saya bagi 10 Pak, 10 ampere di sini. Ngerti ya? Ini anggap sebagai saklar ya, ini anggap sebagai saklar, berarti kalau saya punya tegangan 100 volt, bebannya 10 ohm, berarti ini sebagai saklar, hubung singkat saja ya. Maka arus yang bisa lewat adalah V per I ya. V per R ya. Ketemu I-nya 100 bagi 10 Pak ya. 10 ampere. Nah, itu adalah IC maksimumnya 10 ampere. Berarti nanti kalau IB-nya saya naikkan terus, IC-nya juga akan naik jadi 10 kalinya. Nah, berarti kalau ini sampai saya kasih 1 ampere, di sini jadi 10 ampere. Nah, kalau 10 ampere berarti transistornya sebagai apa? Saklar saja kan? Nah, jadi nanti begini. Kalau IB-nya itu saya kasih 1 mili, ya, di sini 10 mili. Nah, tegangan di VCE berapa? Tadi kan 100 totalnya. Yang ke R-nya berapa? 10 kali R, 10 mili kali R, ya berarti 1 volt. Oh, berarti di sini masih berapa? 99 volt. Kalau IB-nya saya kasih 10 mili, di sini 100 mili, 100 kali 10, 100 kali 10,
Oh, berarti 10 volt. Oh, ini jadi 90 volt. Oh, berarti nanti apa? Kalau IC-nya naik, VCE-nya akan turun. Ya. Kapan IC-nya maksimum? Kalau VCE-nya sudah 0. Kapan itu terjadi? Kalau besarnya, V sumbernya berapa, R-nya berapa, ini sebagai saklar ya. Nah, itulah yang dimaksud IC maksimum. Nah, berarti apa? Transistor akan bekerja sebagai penguat apabila apa? IB itu saya besarkan masih mengontrol IC-nya 10 kalinya. Besaran lagi sampai mengontrol 10 kalinya. Terus ya, sampai IC-nya maksimum, berarti kan 10 ampere ya, ini 1 ampere, ini 10 ampere. Sudah maksimum, Pak. Ini sebagai saklar saja. Kalau IC-nya 1 ampere, ini 10 ampere kan sudah maksimum ya. IB-nya saya besarkan lagi. 1,5 ampere. Ya, ini tetap 10 ampere sudah maksimum. Nah, kalau dia sudah IC-nya maksimum, disebut transistor itu sudah jenuh. Ngerti ya? Jadi nanti ngitungnya IC maksimum apa? Ngitungnya IC maksimum adalah transistor ini, C dengan E, dianggap sebagai saklar dengan tegangan, rugi tegangan sama dengan 0. Ngerti ya? Jadi kalau saya gambarkan rangkaiannya kira-kira seperti ini tadi. Sebentar. Nah, rangkaian seperti ini ya. Kalau ini sudah sebagai saklar berarti kan ininya 0 ya. Oh, maka tegangan ini semuanya mengenai bebannya. Ini sebagai saklar on gitu saja. Berapa arusnya ya? V dibagi I. Nah, sama dengan itu ya. Ngerti ya? Sampai situ ya. Ya, saya kembali ke sini. Ya. Oh, berarti BJT berfungsi sebagai penguat arus. Artinya apa? Kalau saya pengen membuat di sini 10 mili ya, ini saya kasih 1 mili, ini jadi 10. Saya kasih 2 mili jadi 20 loh. Kan seakan-akan menguatkan arus ya. Oh, berarti transistor itu bekerja sebagai pengatur arus. IC dikendalikan IB-nya. Benar ya? Benar. Ini bisa saya kendalikan terus sampai apa? Sampai IC-nya maksimum. Kapan IC-nya maksimum? Kalau saklarnya ini sudah VCE-nya jadi 0. Ya, ngerti ya? Jadi ngitungnya bisa kan? Nah, nanti bipolar junction transistor itu pengoperasiannya bisa sebagai penguat arus. Yaitu apa? Sebelum jenuh. Sebelum IC-nya maksimum kita masih bisa ngatur ya. IC itu selalu 10 kalinya IB-nya terus. Kalau IC-nya sudah maksimum, berarti tadi ini 1 ampere, ini 10 ampere, beta DC-nya 10 ya. Ini kalau saya jadikan 1,5, ini kan harusnya jadi 15. Ya nggak bisa, sudah maksimum 10 ampere, ini tetap 10. Oh, berarti beta DC-nya jadi tidak berlaku. Kapan tidak berlaku? Kalau IC-nya sudah maksimum. Nah, jadi kalau IC-nya sudah maksimum, fungsinya transistor sebagai saklar, itu IB-nya harus besar. Ngerti ya? Supaya arusnya maksimum. Nah, disitulah nanti fungsinya BJT sebagai saklar, itu kita harus menghitung IC-nya maksimum itu bisa kita hitung. Dianggap apa? Ya, anggap aja transistor ini sebagai saklarnya. Ini dihubung singkat, berarti kalau sumbernya 100 volt, bebannya 10 ohm, IC maksimumnya berapa ya? Langsung 100 bagi 10 ohm, 10 ampere ini IC-nya. 10 ampere, nah, kalau kita sudah tahu kan 10 ampere, beta DC-nya berapa? Misalkan 10. Oh, berarti IB-nya, nah, gitu ya. IB-nya supaya dia maksimum berarti berapa? 1 ampere kan? 10. Ini banding ini kan 10. Berarti kalau ini 10 ampere, di sini 1 ampere. Nah, jadi IB itu kalau saya kasih 1 ampere, transistor ini berfungsi sebagai saklar. Nah, inilah nanti yang disebut BJT berfungsi sebagai switching tadi. Jadi nanti kita bisa ngitung nggak, Pak? Transistor tadi saya gunakan sebagai switching apa tidak? Bisa. Caranya bagaimana? Ya, kita harus tahu sumbernya berapa volt. Bebannya berapa ohm gitu ya. Jadi kalau ini saya anggap tegangan DC ya. Misalkan saya beri, saya operasinya 400 volt. Ya 400 volt ya.
Bebannya berapa? 10 ohm. Oh, berarti IC-nya 40 ampere. Nah, IC maksimumnya 40 ampere itu akan terjadi kalau ininya sebagai saklar kan, nggak ada rugi tegangan di sini kan. Nah, ini 40 ampere. Sekarang saya lihat transistor yang saya gunakan beta DC-nya berapa? Misalkan saya ganti beta DC-nya yang 20, Pak. Yang 20 berarti apa? IC banding IB-nya 20 ya. Kalau ini 40 ampere, supaya di 40 ampere maka IB-nya berapa? Oh ya, 40 saya bagi 20 Pak, beta DC-nya 20, berarti 2 ampere. Nah, jadi transistor ini nanti kalau saya beri IB 2 ampere, maka dia berfungsi sebagai saklar. Jelas ya? Kalau saya kasih 2,5 ampere Pak, ya tetap sebagai saklar. Jadi nanti IB itu yang menyebabkan dia IC-nya maksimum disebut IB tepat jenuh. Nah, ngerti ya? Tepat jenuh itu artinya IC-nya pas, tepat sama dengan IC maksimum. Nah, nanti kalau mau mengoperasikan transistor bipolar sebagai saklar, maka kita bisa menghitung IB-nya itu harus berapa supaya dia bisa sebagai saklar. Caranya apa? Menghitung IC maksimum dulu dari apa? Sumber dan bebannya. Sudah tahu IC maksimum sekian, terus kita lihat transistor yang kita gunakan tadi beta DC-nya berapa? Ya, misalkan 20 ya, ini bagi 20 itulah IB-nya. Nah, kalau IB-nya kurang dari itu tadi, maka dia bisa mengatur IC-nya. Jadi IC-nya bisa saya turunkan dari menurunkan IB-nya. Ngerti ya? Nah, disitulah kita sebut transistor sebagai penguat itu adalah apa? Sebelum jenuh. Jadi IC-nya mulai dari 0, IB-nya 0 ya, saya besarkan terus sampai IB jenuh, tepat jenuh tadi, itu dia sebagai penguat. Artinya IB bisa mengontrol IC-nya. Tapi kalau sudah IC-nya maksimum, IB tidak bisa mengontrol IC lagi. Ngerti ya? Kalau saya tambah ya tetap IC-nya maksimum, nggak bisa. Nah, jadi nanti kalau mengoperasikan transistor sebagai switching, syaratnya apa? Transistornya harus pas jenuh, tepat jenuh, atau lewat jenuh. Lewat jenuh artinya apa? Ya kalau pas jenuh IB-nya 1 ampere, kalau IB-nya lebih dari 1 ampere, itu dikatakan lewat jenuh. Dia akan tetap berfungsi sebagai switch. Ya, jadi IB-nya itu tidak bisa mengatur IC lagi. Ya, jadi IC-nya mesti maksimum. Itulah yang dimaksud transistor bipolar sebagai saklar. Ngerti ya kalau situ ya? Sehingga nanti kalau begitu Pak, transistor bipolar sebagai saklar bagaimana? Tergantung dari IB-nya. Kalau IB-nya besar berarti apa? VCE-nya akan jadi 0 di sini loh. Nah, ini loh kerjanya. Di sini kerjanya itu sebagai switch itu di sini artinya apa? Kalau IB-nya besar, VCE pasti pas 0, Pak. Nah, ini transistor jenuh itu di sini. Inilah prinsip kerja dari ya atau karakteristik dari transistor sebagai switch itu ini, ya. Switch itu di sini, VCE-nya mesti 0 karena IB-nya besar, IC-nya sudah maksimum. Nah, kapan IC maksimum? Kalau VCE sudah 0. Nah, gitu ya, 0 di sini. Nah, kalau sebagai penguat itu di sini. Di sini itu artinya apa? Kalau IB-nya 0, VCE-nya sama dengan V sumbernya. Lalu saya operasikan 400 volt, di sini 400. Kalau IB-nya saya naikkan, VCE-nya turun sampai VC-nya bisa 0. Nah, kalau VC-nya pas 0 itulah disebut transistornya tepat jenuh. Ya, ngerti ya? Ya, kalau mungkin kurang jelas nanti nggak apa-apa, kita nanti dengan contoh-contoh mungkin lebih jelas ya. Sekarang saya jelaskan secara karakteristiknya dulu. Mungkin ada yang ditanyakan sampai di sini untuk BJT. Karena kalau jelaskan BJT itu ya susahnya itu ada 2 fase itu apa ya? Fase sebagai penguat, sebagai pengatur VCE,
dan fase dia sebagai saklar di sana. VCI-nya pasti pas 0. Nah, itu tergantung dari apa? Dari IB-nya. Kalau IB-nya besar ya pasti VC-nya pas 0. Nah, di sini. VC-nya pasti 0. Kalau ke sana VC-nya masih ada, itu berarti dia sebagai penguat. Artinya IC selalu sama dengan beta DC kali IB-nya. Nah, atau beta DC sama dengan IC per IB ya, persamaannya seperti itu. Mungkin masih bisa diterima penjelasan saya ini, bisa ya. Nah, disinilah nanti kelebihannya BJT atau bipolar junction transistor itu apa? Dia bisa bekerja pada VCE yang benar-benar 0. Jadi switch-nya benar-benar tidak punya kerugian tegangan. Sehingga BJT dikatakan semikonduktor yang tidak memiliki lossless conduction. Lossesnya hanya pada saat apa? Switching saja. Jelas ya sampai di sini ya? Bisa sampai di sini? Ya bisa ya kira-kira diterima ya sampai sini ya. Nah sekarang kalau saya jelaskan karakteristik antara V dengan I tadi, ya, jadi maksudnya begini loh. IB-nya 0, IB-nya 0 ya, maka IC-nya juga 0. Ini IC ya, IC-nya 0 itu ini. Oh, kalau IB-nya 0 itu karakteristiknya yang bawah ini, Pak. Karakteristiknya yang bawah ini. Kalau IB-nya saya kasih kecil, Pak, oh karakteristiknya jadi naik di sini, Pak. IB-nya saya naikkan lagi, Pak. Ya, karakteristiknya berubah jadi ini. Jadi karakteristiknya bisa berubah dari bawah ke atas sampai sini. Sampai maksimum. Ini artinya apa? Kalau sampai yang ini. Yang ini artinya kalau IB-nya saya besarkan terus, oh VC-nya akan turun, Pak. Turun sampai kecil. Nah, disinilah nanti yang disebut secara teori itu VCE itu bisa 0, tapi secara kenyataan tidak bisa 0. Ya, nanti disinilah kenapa transistor itu masih hangat, karena yang secara teori tadi VCE itu bisa 0, ternyata di sini tidak bisa 0 ya. Nah, disitulah nanti perbedaan antara teori dengan kenyataannya di situ. Jadi yang secara teoritis bisa 0, ternyata secara praktiknya tidak bisa 0. Maka karakteristiknya ini, makanya VCE-nya naik ke atas ke sana. Tidak lurus ke sini. Idealnya kan ke sini ya. Oh, kenyataannya agak ke sana. Nah, inilah nanti ada rugi tegangan di sini. Rugi tegangannya berapa? Ternyata juga hampir sama karena dia terdiri dari junction PN. Itu nanti di sini rugi tegangannya ya sekitar 0,3 tadi. Kalau germanium 0,7 untuk silikon. Nah, itu bisa diperkecil nanti oleh pabrik jadi sekitar 0,1, ada yang 0,2 gitu ya. Jadi ternyata oh sama juga ternyata gitu ya. Jadi kalau secara teoritis itu harusnya kerugian losses dayanya pada saat on itu 0, ternyata tidak bisa 0, tapi bisa diperkecil kalau untuk BJT. Dengan cara apa? IB-nya dibuat yang agak besar, ya gitu ya. Sudah, mungkin sampai di sini ada yang ditanyakan, ya, coba sampai BJT ya. Mungkin saya jelaskan sampai BJT ya. Jadi diode, tiristor, BJT ya, kita jelaskan 3 lah, sudah cukup mungkin 1 kali pertemuan ya. Kalau terlalu banyak nanti juga bingung juga gitu ya. Ya mungkin ada yang ditanyakan sampai sini mungkin. Sebelum kita lanjutkan, jadi mungkin yang agak kurang bisa itu ini mungkin ya, bipolar junction transistor, karena dia bekerjanya ada 2 fase. Fase pertama adalah kalau IB-nya kecil, ya IB-nya mulai dari 0 ya, terus saya naikkan sedikit itu, IC-nya akan naik sesuai dengan beta DC tadi. Jadi kalau beta DC-nya 10, ya ini saya kasih 1 mili, ini selalu 10 mili. Kalau ini saya buat 2 mili, ini 20 mili, ini 3 mili, ya 30 mili. Karena berlaku
beta DC konstan itu pada saat IC-nya belum maksimum. Nah, itulah kita katakan transistor itu kalau belum jenuh berfungsi sebagai penguat arus. Yaitu apa? IC selalu 10 kalinya IB kalau beta DC-nya 10. Kalau saya pakai transistor beta DC-nya 20, artinya apa? IC selalu 20 kali IB-nya, gitu ya. Nah, itulah maka transistor disebut berfungsi sebagai penguat. Nah, itu bisa saya atur sampai mana? Sampai IC-nya pas maksimum. Kalau lewat jenuh, ya nggak bisa diatur, sudah. Dia sebagai switch saja. Ngerti ya? Jadi nanti kalau bipolar junction transistor, yang harus kita hitung apanya? Arus IB pada saat tepat jenuh. Bagaimana ngitungnya? Kita hitung dulu IC maksimumnya. Bagaimana ngitung IC maksimum? Anggap transistor itu sebagai saklar yang on atau rugi tegangannya 0. Oh, berarti kalau ini sebagai saklar ya berarti V ada beban, ya V bagi beban itulah IC maksimumnya karena saklarnya sudah nggak punya kerugian. Ya, ini pas 0 di sini. Jadi ngitungnya harus pas tepat jenuh, artinya VCE pas 0 sebagai saklar, kita hitung IC-nya. Maka itu ketemu sebagai IC maksimum. Nah, IC maksimum, bisa nggak? Kalau IC maksimum sudah ketemu, bisa nggak ngitung IB? Bisa. IC maksimum dibagi beta DC-nya ketemu IB. Nah, itulah IB yang membuat transistor berfungsi sebagai saklar. Kalau saya kurangi, berarti transistornya belum jenuh. Kalau saya tambahi IB-nya dari yang pas tepat jenuh tadi, jadi lewat jenuh. Nah, kalau mengoperasikan BJT bagaimana? Kalau mau kita operasikan sebagai switching saklar, maka IB-nya harus lebih besar dari IB pas jenuh tadi. Makanya transistor dioperasikan sebagai saklar harus pada saat lewat jenuh. Jadi orang tidak boleh dipaskan tepat jenuh, tapi harus lewat jenuh. Nah, gitu ya. Kapan transistor sebagai penguat? Kalau IB-nya, transistornya belum jenuh, artinya IC-nya belum maksimum. Ya, jelas ya, situ ya. Mungkin dari penjelasan saya ini nanti kalau Anda ulang lagi, mungkin Anda jadi ngerti ya. Nah, nanti akan lebih ngerti lagi kalau sudah pakai contoh-contoh, karena ini kan masih menjelaskan karakteristiknya, terus nanti menjelaskan penggunaannya dalam rangkaian. Ya. Mungkin saya akhiri sampai bipolar junction transistor ya. Jadi nanti sebelum kita ke MOSFET, ya sampai bipolar junction transistor ya. Jadi untuk bab 2 ini kira-kira nanti kita bagi 2 ya, minggu ini sama minggu depan selesai. Setelah karakteristik selesai, nanti kita langsung ke rangkaiannya. Ya. Jadi rangkaian untuk power elektroniknya. Jadi rangkaian dioda nanti sebagai penyarah setengah gelombang, penyarah gelombang penuh, terus di restore nanti juga gitu. Dipakai sebagai penyarah setengah gelombang dan gelombang penuh, tapi yang bisa dikontrol on-off-nya tadi. Ya, gitu ya, di restore. Terus nanti bagaimana menerapkan transistor bipolar sebagai switch. Nah, gitu ya. Jadi nanti seperti itulah kira-kira penggunaannya. Ya, mungkin untuk hari ini saya jelaskan sampai ini ya, sampai BJT ya. Jadi sampai BJT. Jadi minggu depan nanti saya diingatkan bahwa kita sampai BJT, Pak. Nah, gitu ya. Nah, nanti terus Anda baca lagi yang kurang jelas minggu depan bisa ditanyakan. Ya, gitu ya, kira-kira seperti itu ya. Ya, mungkin yang bisa saya sampaikan sampai itu dulu ya. Mungkin nanti kalau terlalu banyak ya gimana ya, nerimanya terlalu banyak ya nanti pusing. Yang diajar pusing, yang ngajar juga pusing ya. Ya, ini saya berikan nanti saya share ke Anda adalah PowerPoint saya bab 1.
sama PowerPoint saya bab 2 ini. Saya berikan ke Anda. Nanti Anda lihat lagi ya sama rekodan saya. Ya, ini rekodnya saya stop dulu ya.